Selamat pagi, saya Valentina. Sekarang ini kita berada di Dorje Shukden Grotto, salah satu objek suci di Kecara Forest Retreat. Di Dorje Shukden Grotto, ada tempat bagi para pengunjung untuk memberikan persembahan lilin kepada pelindung Dharma Dorje Shukden. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan buku The Promise dari halaman 309 sampai dengan 314. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence, Tamrim Bucci. A life of giving continues. Hidup yang penuh memberi berlanjut. Everything I had, I give away to others. It was not much at that time, but it felt like millions to me because that's all I had. Semua yang saya miliki, saya berikan kepada orang lain. Mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi bagi saya serasa seperti jutaan karena hanya itu yang saya miliki. Ini adalah kutipan dari kata-kata guru saya, His Eminence, Tamrim Bucci. No story of Tamrim Bucci would be complete without accounts of his immense kindness and generosity. The donation Rinpoche received are only used for four purposes: the monasteries, Dharma organization, his teachers, and his students. Cerita mengenai Tamrim Bucci tidak akan lengkap tanpa cerita mengenai kemurahan hati dan kebaikan beliau. Semua sumbangan yang diterima Rinpoche hanya digunakan untuk 4 tujuan, yaitu biara, organisasi Dharma, guru-guru beliau, dan juga murid-muridnya. His life itself is a study of the sixth perfection, and Rinpoche has made it a practice to offer material assistance and compassionate care to both individuals and communities who need them, even if they are perfect strangers. In his eyes, there is nothing that separates one sentient being from another, and in his care for all sentient beings, we see the teachings of equanimity come to life. Hidup Rinpoche adalah pelajaran mengenai 6 kesempurnaan. Rinpoche selalu mempraktekkan, memberi bantuan materi dan juga kasih kepada individu dan komunitas yang membutuhkan, bahkan bila mereka tidak dikenalnya. Di mata Rinpoche, tidak ada yang membedakan antara satu makhluk dengan makhluk lain, dan dari kepeduliannya kepada semua makhluk hidup, kita bisa melihat ajaran mengenai persamaan ditunjukkan di hadapan kita. Close students have lost count of the number of times Rinpoche would suddenly stop to give money to a homeless or sick person, teach them a sacred mantra, and even make detours to buy them clothes and provision. Murid-murid yang dekat dengan Rinpoche telah menyaksikan bahwa tidak terhitung lagi banyaknya Rinpoche sering berhenti untuk memberikan uang kepada gelandangan atau orang yang sakit dan juga mengajarkan mereka bagaimana melafalkan mantra yang sakral. Dan kadang-kadang Rinpoche juga berbalik dari tujuannya semula untuk membelikan mereka pakaian dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. At other times, he would stop to feed and bless stray animals in his path, always ensuring that he had a fresh supply of pet food and water at hand. To bless the animals, Rinpoche would also recite mantras of Medicine Buddha, Manjushri, Chandrasik, and Dorje Shukden. Di saat lain, Rinpoche akan berhenti untuk memberikan makanan dan juga memberkati hewan-hewan liar yang ditemukannya di jalan. Dan Rinpoche selalu memastikan bahwa di mobilnya itu ada makanan hewan dan juga air bersih. Untuk memberkati hewan-hewan ini, Rinpoche akan melafalkan mantra Buddha pengobatan, Manjushri, Chandrasik, dan Dorje Shukden. Perhaps those who can best attest to Rinpoche's tremendous generosity are his students, who are not only prime witnesses of his charitable giving, but also beneficiaries of his magnanimity. Just like his previous life, Rinpoche not only gave his students the Dharma, but also ensured they are fed, clothed, and housed, even paying their bills as needed, so that they will have no obstacles to learning the Dharma. Dan mungkin yang bisa memberikan kesaksian paling baik mengenai kemurahan hati Rinpoche adalah murid-muridnya yang bukan hanya merupakan saksi utama, tetapi juga penerima dari pemberian beliau. Seperti kehidupannya yang lampau,
Rinpoche tidak hanya memberikan dharma kepada murid-muridnya, tetapi juga memastikan mereka memiliki makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal yang layak. Dan bahkan kadang-kadang Rinpoche juga membayar tagihan-tagihan mereka apabila dibutuhkan, agar murid-murid beliau tidak menemukan kesulitan pada saat mempelajari Dharma. It would be hard to find someone who has so little for himself yet continuously gives so much to everyone else without asking for anything in return. Giving unconditionally is who Rinpoche is, and it is a quality that distinguishes him from others. His most precious gift to humanity is the Dharma that he has tirelessly taught for decades, which has culminated in the founding of Kachara in year 2000. Sulit untuk menemukan seseorang yang tidak memiliki banyak untuk dirinya sendiri, tetapi selalu memberi semua yang dimilikinya dan juga sangat murah hati kepada orang lain tanpa meminta balasan apapun. Memberi tanpa meminta balasan adalah siapa Rinpoche sebenarnya. Dan juga kualitas inilah yang membedakannya dari orang lain. Hadiah yang paling berharga yang diberikan Rinpoche kepada kemanusiaan adalah Dharma yang selalu diajarkannya tanpa mengenal lelah selama puluhan tahun. Dan semuanya memuncak pada saat organisasi Kachara didirikan pada tahun 2000. Di sini ada foto di mana Rinpoche memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada orang-orang yang ditemuinya. Known for his generosity and compassion, Rinpoche continued to provide for those in needs. Dan Rinpoche dikenal karena kemurahan hatinya dan kasihnya. Dan Rinpoche terus memberi kepada mereka yang membutuhkan. Di halaman 311, Rinpoche's compassion also extends to animals that have no way of repaying his kindness. Jadi, kasih Rinpoche juga diberikan kepada hewan-hewan liar yang tidak bisa membalas budi Rinpoche. Di sini juga ada foto dengan captionnya, Rinpoche provide for his students to the best of his ability, ensuring they have what they need in order to concentrate on their Dharma practice. Rinpoche memberikan kepada murid-muridnya sebaik kemampuannya. Dan Rinpoche selalu memastikan murid-muridnya memiliki apa yang mereka butuhkan untuk berkonsentrasi kepada praktek Dharma mereka. Wherever he goes, Rinpoche gives sustenance and Dharma to everyone who is able to receive it. Jadi kemanapun Rinpoche pergi, Rinpoche selalu memberikan kebutuhan dan juga Dharma kepada mereka yang bisa menerimanya. Halaman 312. Kachara. Where there is no Dharma, let there be the Dharma. Kachara, di mana tidak ada Dharma, biarkanlah Dharma itu tumbuh. Rinpoche is the founder and spiritual advisor of Kachara, a progressive spiritual organization that seeks to create a conscious community that come together in service of others. Rinpoche began humbly with small weekly gathering among Dharma friends in their homes. The few dedicated students who followed Rinpoche at a time when he barely had anything stuck together through many quiet years with regular meetings to engage in prayers and conduct their own Dharma discussions. With no sponsorship and no permanent venue, there was little but their strong faith in Rinpoche and the preciousness of his teachings to pull them through. It was this tremendous devotion in the early years that has made Kachara what it is today. Rinpoche adalah pendiri dan penasihat spiritual dari organisasi Kachara. Kachara adalah sebuah organisasi spiritual yang modern
dan ingin menciptakan atau menumbuhkan komunitas yang sadar, dan mereka berkumpul bersama untuk melayani orang lain atau makhluk lain. Kecara dimulai dari pertemuan mingguan antara sahabat-sahabat Dharma di rumah mereka, dan beberapa murid yang berdedikasi yang mengikuti Rinpoche pada saat itu, pada saat Rinpoche tidak memiliki apapun, selalu bertahan selama bertahun-tahun. Ya, tahun-tahun ini sangat quiet ya, jadi tidak begitu banyak kegiatan karena emang mereka pada saat itu tidak punya apa-apa, dan mereka hanya bertemu secara reguler untuk berdoa dan juga berdiskusi mengenai Dharma. Pada saat itu tidak ada sponsorship, ya, tidak ada sumbangan, dan juga mereka tidak mempunyai tempat yang tetap, dan mereka tidak punya apa-apa selain keyakinan yang kuat kepada Rinpoche dan juga ajarannya yang berharga, dan hal ini dan pengabdian seperti inilah yang membuat Kecara berkembang sampai seperti hari ini. Ini ada beberapa foto Rinpoche pada hari-hari tersebut. Some of the early venues when Rinpoche taught include Tara House, a rented premise offered by one of Rinpoche's students to host teachings, and Pin Center, an office that was converted into a temporary Dharma center as the need arose. Jadi pada saat itu Rinpoche mengajar di rumah-rumah murid-muridnya, seperti contohnya Tara House. Ini sebetulnya rumah sewaan yang diberikan oleh salah satu murid Rinpoche. Sebetulnya beberapa murid Rinpoche, agar Rinpoche bisa mengajar di sana dan mereka bisa berkumpul. Dan juga Pin Center, yang merupakan sebuah kantor yang diubah menjadi wihara sementara apabila dibutuhkan. Di halaman 314 kita bisa lihat ini adalah foto dari Kecara Paradise yang pertama. Di tempat inilah saya bertemu dan mengetahui mengenai Kecara untuk pertama kalinya bertahun-tahun yang lalu. Ya, jadi di sini ada caption, "Some of the first statues that were sold in Kecara Paradise. These early resin statues include Grintara, Manjusri, Singdongma, Chandrasek, Yamantaka, etc." Jadi ini adalah patung-patung pertama yang dijual di Kecara Paradise. Dan patung-patung ini terbuat dari resin, dan mereka adalah patung Tara Hijau, Manjusri, Singdungma, Chandrasik, Yamantaka, dan juga Setra. Kecara began with the founding of the first Kecara Paradise retail outlet in 2000. With the sponsorship of Datuk Wira Eric Tan, a longtime friend and student of Rinpoche. Kecara Paradise was a Dharma store, community temple, providing information, statues, prayer supplies, and support to many who are new to Dharma and the Tibetan Buddhist tradition. Jadi, Kecara dimulai dengan dibukanya sebuah outlet retail, Kecara Paradise, pada tahun 2000. Dan ini dibuka dengan sumbangan dari Datuk Wira Eric Tan, yaitu murid dan juga sahabat Rinpoche. Kecara Paradise adalah sebuah toko Dharma dan juga wihara yang memberikan informasi, patung-patung atau rupang, dan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan praktek Dharma dan doa. Dan juga outlet retail ini mendukung dan memberikan bantuan kepada mereka yang baru di Dharma dan juga baru mengenal mengenai tradisi Buddha Tibet.
Rinpoche realized that for any Dharma organization to succeed, it had to be sustainable and reach out to new people. This was when Rinpoche conceptualized Kachara Paradise, an enterprise that could generate income and at the same time draw Malaysians to the Buddha's teachings. Rinpoche sadar bahwa bagi sebuah organisasi Dharma untuk sukses, mereka harus bisa menghidupi dirinya sendiri dan juga reach out ya kepada orang-orang yang baru. Dan jadi mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang baru dan juga membuat mereka tertarik dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Itu adalah reach out. Pada saat itulah Rinpoche mengkonseptualisasikan Kachara Paradise, yaitu sebuah perusahaan yang bisa memberikan pemasukan dan pada saat yang sama menarik orang-orang Malaysia untuk bisa lebih mengenai ajaran Buddha. It was not the best time to be starting a new venture, as Malaysia was still shaking off the vestige of an economic recession from 3 years before. However, the protector Dorje Shugden brought about the necessary conditions, and it was not long before a chance meeting in Penang led to the pronouncement of inexpensive resin statues for sale. Dato Wira Eric Tan came forward with the rental of an inexpensive third-floor shop lot and most of the interior furniture, and the rest, as they say, is history. Pada saat itu bukan saat yang baik untuk membuka bisnis baru karena Malaysia baru keluar dari resesi 3 tahun sebelumnya. Akan tetapi pelindung Dorje Shugden memberikan semua kondisi yang dibutuhkan dan tidak lama kemudian dengan pertemuan kebetulan di Penang, mereka bisa membeli rupang-rupang atau patung-patung dari resin yang tidak mahal. Ya. Dan Datuk Wira Eric Tan kemudian bersedia untuk membayarkan sewa dari toko di lantai 3 yang tidak mahal pada saat itu dan juga memberikan semua perabotan yang dibutuhkan, dan seperti yang kita tahu sisanya adalah sejarah. Dengan sampainya kita pada halaman 314, saya akhiri recording hari ini dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.